Selamat datang kembali. Jadi kita akan bahas di bagian dari S-Pinjam. Nah, S-Pinjam ini berada di dalam aplikasi dari Shopee. Nah, jadi untuk resiko dari telat bayar, misalkan telat bayar nih 1 hari di S-Pinjam. Jika kita cek langsung di aplikasi Shopee, jika kita masuk, nah di sini itu kita langsung masuk di bagian menu akun saya. Ya, kemudian di sini ada 4 opsi ya, ada SPayLater, ada SeaBank, ada S-Pinjam, ada asuransi. Jika kita cek di bagian dari S-Pinjam sendiri di dalam aplikasi dari Shopee ya. Jadi memang untuk di S-Pinjam ini bisa kita temukan di dalam aplikasi dari Shopee, dan kita itu bisa menggunakan pinjaman di dalam aplikasi Shopee itu sendiri ya. Ada yang namanya adalah S-Pinjam. Nah, dimana tempat kita bisa meminjam ya sebuah pinjaman online. Tapi disclaimer terlebih dahulu ya, bahwasanya ketika kita meminjam kemudian kita telat bayar, apa sih resikonya? Misalkan kita telat bayar nih 1 hari. Nah, karena memang banyak sekali pertanyaan yang masuk seputar telat bayar 1 hari di S-Pinjam, apa sih untuk resikonya? Baik, jadi jika kita cek di bagian S-Pinjam ini ada pinjaman tunai, simulasi di sini ada limit sekitar 100 jutaan ya. Dan ketika kita telat bayar nih 1 hari di S-Pinjam, memang dari segi aplikasinya ini lebih mudah buat kita bisa mendapatkan pinjaman. Aktifkan akunmu, dapatkan pinjaman tunai, bayar cicilan. Nah, jadi kalau kita terlambat ya, misalkan terlambat 1 hari nih di S-Pinjam. Nah, untuk resikonya sendiri bisa kita masuk ke Google Chrome, kemudian kita masuk di website resmi dari S-Pinjam. Nah, S-Pinjam ketika kita keterlambatan membayar itu akan ada denda sekitar 5% setiap bulannya dari total tagihan. Nah, jadi sesuai dengan denda keterlambatan S-Pinjam bersama dengan tagihan berjalan. Jadi ada tagihan berjalan juga. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 5% setiap bulannya dari total tagihan, dan tagihan S-Pinjam akan otomatis terakumulasi dengan tagihan bulan berikutnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu ya, dendanya itu sekitar 5%. Nah, jadi kita juga harus pahami ya. Nah, memang di bagian dari S-Pinjam sendiri di sini sudah diawasi juga oleh Otoritas Jasa Keuangan. Per 1 November 2025, pembayaran tagihan S-Pinjam melalui Bank BRI juga bisa ya. Di sini ada transaksi Bank Mandiri sekitar 1000. Jadi untuk menghindari biaya keterlambatan, lakukan pembayaran paling lambat pada tanggal jatuh tempo yang tertera di beranda pinjaman Anda. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk S-Pinjam sendiri merupakan PT Lentera Dana Nusantara, berizin dan diawasi juga oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kemudian untuk dampak yang lainnya ya, mungkin akan ada tagihan via telepon, via SMS ya, ataupun ada pengingat ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau saran saya ya, kita minjam sesuai dengan kemampuan kita. Nah, jadi misalkan gaji kita berapa ya, kita sesuaikan agar kita tidak terlambat. Nah, resiko kita terlambat di S-Pinjam momen 1 hari ya, itu ya ada denda sekitar 5% ya. Jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat.